Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Perasaan sedih, takut, dan putus asa adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Perasaan itu muncul karena ada sesuatu yang terjadi atas kita, dan itu mengganggu kenyamanan yang ada. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Semakin kita memikirkan penyebabnya, semakin dalam juga kita merasakan kesedihan atau ketakutan, dan akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan dan menjadikan kita stres. Peristiwa kesengsaraan dan kematian Kristus sangat mengguncang iman para murid dan pengikutnya. Apa yang terjadi pada Yesus adalah peristiwa yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Sebab kehadiran Yesus selama ini adalah sangat memberkati orang banyak. Yesus sangat mengasihi orang banyak. Namun kali ini dia mengalami sebuah kematian yang sangat mengerikan. Tidak mengherankan jika para murid dan pengikutnya merasakan kesedihan yang amat sangat. Bukan itu saja, mereka juga mengalami sebuah ketakutan yang hebat. Sebab para tentara Romawi tidak segan-segan untuk menangkap mereka. Maka mereka memilih untuk diam di rumah dan melihat, menantikan apa yang akan terjadi berikutnya. Namun hari yang ketiga terjadi kehebohan yang besar tatkala murid Yesus, yaitu para perempuan, pergi ke kubur dan mendapati pintu kubur sudah terbuka dan jenazah Yesus tidak ada. Kegaduhan ini akhirnya terjawab. Jenazah Yesus tidak hilang atau dicuri, melainkan Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hadir dan menjumpai para murid dan para pengikutnya dan menunjukkan bekas luka paku di tangan dan juga luka di lambungnya. Tentu saja ini menjadi berita sukacita bahwa Yesus menggenapi apa yang diucapkannya, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan hari ini berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kebangkitan Kristus menunjukkan ia adalah Allah. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia berkuasa atas kematian dan maut telah dikalahkan. Kebangkitannya membuktikan apa yang diucapkan digenapi, dan ini menjadi jaminan bagi kita yang percaya bahwa sesuai dengan janjinya, kelak kita pun akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Memang ini sulit untuk diterima oleh akal dan logika kita, sebab kita adalah manusia terbatas dan kita sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak akan pernah bisa memahami hal ini. Namun bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin untuk Dia perbuat, sebab Ia adalah Allah yang maha kuasa dan berdaulat. Karena Yesus hidup, maka kita harus hidup untuk dan bagi Tuhan. Saya memberikan akronim untuk kata hidup, yaitu H. Untuk hadapi dan jalanilah kehidupan dengan iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, namun Tuhan mengetahui hari esok kita. I adalah inginkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan hal ini hanya terjadi jika kita mengerti hatinya Tuhan yang kita pelajari dari firman-Nya. Keinginan kita seringkali adalah keinginan yang jahat. D adalah untuk doa. Jangan lelah untuk terus berdoa, sebab doa adalah menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan penghiburan kita. U adalah ubahlah mindset kita. Kita harus berani untuk berubah dan mau untuk diubahkan oleh Kristus melalui firman-Nya. Kita harus berani untuk berbenah diri yang dimulai dari hati dan pikiran yang dikuduskan oleh Kristus. P
adalah untuk percaya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, jadi percayakan hidup kita kepadanya dan nantikan bahwa Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Mari kita memasuki minggu ini dengan semangat bahwa Yesus hidup dan kita hidup untuk Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui Paskah ini kami kembali diingatkan bahwa kami yang sesungguhnya telah mati karena dosa, melalui kematian-Mu kami dihidupkan. Melalui kasih karunia-Mu kami beroleh janji kelak kami pun akan dibangkitkan dan akan hidup bersama-sama dengan Engkau. Untuk itu tolong kami dalam menjalani hidup ini supaya kami hidup untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat Paskah dan tetap memiliki semangat. Mari kita melanjutkan hidup kita sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.